Puji Tuhan, Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya berdoa setiap kita terus ada di dalam kekuatan yang baru dari Tuhan yang senantiasa menolong setiap kita, menguatkan setiap kita dalam setiap musim kehidupan yang sedang kita alami hari-hari ini. Saya percaya ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia selalu ada bersama kita dan dia selalu mengasihi setiap kita. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur, sembah kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di dalam kehidupan ini kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang senantiasa berkarya di dalam hidup kami, yang senantiasa menyatakan kasih-Nya bagi setiap kami. Dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami datang kepada Tuhan. Saat yang indah kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan menaikkan setiap pujian kami, sembah kami dari hati kami yang sungguh mengasihi Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan menerima setiap pujian sembah kami hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan
Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan bagi kami yang berharap, bagi kami yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau setia. Terima kasih Kau selalu menuntun kami, Kau selalu menopang kami, Kau selalu berikan pengharapan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Semuanya Kau jadikan baik, semuanya Kau jadikan indah. Terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku buat hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kami masih diberikan nafas kehidupan sampai dengan saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu indah bagi kami, kasih-Mu besar bagi kami. Pagi ini kami membuka hati kami, bekerjalah ya Tuhan, berkarya dalam kehidupan setiap kami. Singkapkan yang terselubung di dalam kehidupan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita akan masuk dalam renungan yang terakhir, saudara, dari seri mengelola pikirannya, saudara. Saya percaya sepanjang minggu ini pemikiran kita diubahkan, saudara. Saya percaya sepanjang minggu ini kita jadi mengerti ya, saudara ya, bagaimana bahayanya pikiran yang tidak kita kelola ya, saudara. Dan saya berdoa hari ini di seri terakhir dari renungan ini, saudara, kita bisa benar-benar punya pikiran yang benar, yang tertambat tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga hidup kita diubahkan. Oleh sebab itu hari ini renungan kita saya berikan judul, Hidup dari Pikiran yang Benar, Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Saudara, dalam hidup ini kan kita senang segala sesuatu yang instan, yang cepat ya saudara. Tentu kita juga mau perubahan yang cepat. Kita mau hati yang tenang, mau iman yang kuat, mau hidup yang berbuah dalam waktu yang cepat saudara. Ya, tapi seringkali kita lupa satu hal yang penting. Bahwa hidup yang berbuah bukan dimulai dari keadaan, tapi justru dari pikiran kita. Ya, sepanjang minggu ini kita sudah belajar mengenai pikiran adalah medan pertempuran, pikiran yang perlu ditawan, pikiran yang perlu diperbarui dengan kebenaran, yang perlu dijaga setiap hari. Nah, hari ini kita sampai di renungan yang terakhir, saudara. Saya mau ajak kita melihat seperti apa orang yang pikirannya terus tinggal di dalam Tuhan. Ya, seperti apa hidup seseorang yang pikirannya terus tinggal di dalam Tuhan. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ayat yang sangat indah saudara. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini memberikan sebuah gambaran yang sangat indah, saudara, tentang seorang yang berbuah, saudara, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena pikirannya berakar kepada kebenaran. Menarik bahwa kitab Mazmur ini diawali dengan ayat ini, saudara. Kitab Mazmur tidak diawali dengan perintah, tapi dengan sebuah gambaran jalan hidup yang saya percaya perlu jadi pedoman dalam kehidupan setiap kita. Menariknya saudara, dalam ayat ini saudara akan temukan kata berjalan, kata berdiri, kata duduk. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya. Saudara, kalau kita pikirkan berjalan, berdiri, duduk, ini bukan sebuah tindakan yang besar ya. Atau bukan sebuah tindakan yang sekali-sekali saudara. Tapi sebuah kebiasaan kecil yang dibiarkan berulang ya. Jadi seperti menggambarkan juga proses pikiran kita ya saudara ya. Bukan sebuah tindakan yang besar, yang spektakuler, tapi justru kebiasaan dalam hidup ini yang kita ulang-ulang saudara. Apa yang kita izinkan mempengaruhi pikiran kita perlahan akan membentuk cara hidup kita. Ya, kita sudah bahas sebelumnya ya saudara ya. Apa yang terus-menerus kita izinkan tinggal di dalam pikiran kita, lama-lama dia akan membentuk cara hidup kita. Ayat tadi mengatakan orang yang berbahagia gitu ya saudara, digambarkan sebagai orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, adalah firman Tuhan. Dan yang tidak hanya berhenti sampai hanya kepada suka saudara, tapi merenungkan firman itu siang dan malam. Sehingga saya bisa katakan begini saudara, orang yang berbahagia bukan orang yang hidupnya sempurna, tapi orang yang pikirannya terus tertuju kepada Tuhan. Orang yang pikirannya tertambat kepada Tuhan. Pikiran yang terus merenungkan kebenaran akan menumbuhkan sebuah kehidupan yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya. Mazmur 1 tadi tidak berkata orang itu tidak punya masalah, tapi dia berkata
daunnya tidak layu. Artinya badai boleh datang, musim kering boleh terjadi. Tapi sumber kehidupannya tidak bergantung pada apa yang terjadi di luarnya, tapi pada akarnya yang dalam. Dan apakah akar itu? Akar itu adalah pikirannya yang tertanam di dalam firman Tuhan. Saudara, kita tidak bisa hidup berbuah kalau pikiran kita tidak berakar pada kebenaran firman Tuhan. Pikiran yang kita biarkan liar akan membuat hidup kita mudah goyah. Tapi pikiran yang tertambat kepada Tuhan akan menghasilkan ketenangan dan akan menghasilkan buah pada waktunya. Kalau saudara bayangkan ada 2 buah pohon saudara, yang pertama tumbuh dengan sangat cepat, terlihat indah dari luar, tapi akarnya dangkal saudara, tidak dalam. Ketika musim kering datang, daunnya akan mulai layu. Ketika angin kencang datang, pohonnya akan tumbang. Tapi yang kedua justru mungkin tidak tumbuh dengan mencolok, dengan pesat, dengan cepat saudara. Tapi akarnya dalam, menembus tanah mencari air saudara. Pohon ini tidak selalu terlihat hebat saudara ya, dalam tanda kutip ya. Dari luar mungkin terlihatnya biasa saja. Tapi dia tetap berdiri, tetap hijau, daunnya tidak layu, dan berbuah pada waktunya. Ketika angin kencang datang, dia tidak tumbang. Hidup orang yang merenungkan firman Tuhan akan jadi seperti pohon yang kedua saudara. Bukan hidup tanpa badai, tapi hidup yang tidak pernah kehilangan sumbernya ketika kita berakar pada kebenaran firman Tuhan. Ya, pikiran yang kita tawan, kita perbaharui, kita jaga terus ya, tertambat kepada Tuhan akan menjadi pikiran yang tenang, yang stabil, yang siap menghasilkan buah, saudara. Buah bukan hanya bicara tentang keberhasilan ya, saudara, tapi buah juga bicara tentang damai, tentang kesabaran, tentang iman yang tetap yang jadi dewasa, hati yang tetap berharap kepada Tuhan. Saya berdoa hari ini di akhir seri kita tentang mengelola pikiran, saudara. Kita didapatkan jadi pribadi-pribadi yang mengalami pembaharuan budi, saudara. Dan tidak berhenti hanya sampai pada pembaruan budi, tapi hidup kita adalah hidup yang menghasilkan buah di dalam hidup ini, saudara. Orang yang berbahagia bukan orang yang sempurna, tapi orang yang berakar pada kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan tidak meminta kita untuk hidup sempurna, tapi Tuhan mengundang kita untuk hidup berakar, saudara. Bukan berakar pada keadaan kita, bukan berakar pada situasi kita, bukan berakar pada pendapat orang, bukan berakar pada masa lalu kita, pada ketakutan, tapi berakar kepada kebenarannya. Dan ketika pikiran kita terus tertuju kepada Tuhan, terus kembali kepada Tuhan, ketika hidup kita mau terus ditujukan kepada Tuhan, maka hidup kita akan diarahkan oleh Tuhan. Dan kita akan menghasilkan buah pada waktunya. Mungkin hari ini hidupmu belum sepenuhnya berubah, saudara. Mungkin masih ada pergumulan, ada kekhawatiran, ada intimidasi, ada ketidakpastian, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan tidak menilai hidupmu dari seberapa cepat engkau berbuah, tapi di mana engkau menanamkan akar di dalam hidupmu. Hari ini, biar engkau berakar pada kebenaran firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Jika hari ini pikiranmu sudah memilih dengan sengaja untuk tertuju kepada Tuhan, maka itu sudah satu langkah pertumbuhan dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau memilih dengan sengaja untuk merenungkan firman Tuhan, bahkan mungkin hatimu rasanya masih belum sepenuhnya tenang, saudara. Tapi itu sudah suatu bentuk iman percayamu kepada Tuhan. Dan ketika engkau berkata hari ini, Tuhan, aku mau berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, maka proses itu sedang berjalan, sedang terjadi. Dan buah akan datang pada waktunya, dan kau akan menghasilkan buah pada waktunya. Ketenangan akan tumbuh dalam hidupmu, dan saya percaya hidupmu akan jadi kesaksian. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita menunjukkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita merambatkan akar kebenaran firman Tuhan, menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan.
sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Mungkin ada di antara kita yang hari ini hidupnya belum sepenuhnya mengalami damai, belum sepenuhnya mengalami ketenangan. Mungkin pikiranmu masih sering lelah, masih sering mudah berlari, mengembara kepada kekhawatiran. Masih belum selalu bisa jadi tenang. Tapi hari ini dengarkan bahwa hal itu tidak membuatmu gagal. Ketika engkau berusaha, ketika engkau berkomitmen di hadapan Tuhan untuk menunjukkan pikiranmu kepada Tuhan, walaupun mungkin ada kegagalan yang kau alami lagi, tapi itu berarti engkau sedang bertumbuh. Kau sedang berusaha. Dan hari ini kau tidak berusaha sendirian, tapi ada Tuhan yang senantiasa menolong kau. Tuhan gak pernah minta kita jadi orang yang gak pernah bergumul, tapi Tuhan mengundang kita jadi orang yang mau terus kembali, terus berakar, terus menunjukkan pikiran kita kepada Tuhan, kembali kepada kebenarannya, kembali kepada firman-Nya, kembali kepada hadirat-Nya yang akan membuat kita tinggal tenang. Karena hidup yang berbuah bukanlah hidup yang tidak pernah goyah, tapi hidup yang berbuah adalah hidup yang tahu kemana harus berlabuh, yaitu kepada Tuhan. Hari ini mungkin kau belum melihat banyak buah, mungkin hidupmu masih terasa biasa saja, bahkan mungkin terasa berat. Tapi ingat sebuah hal, bahwa akar selalu bertumbuh lebih dulu sebelum buahnya terlihat. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu hari ini, di dalam pikiranmu hari ini mungkin belum terlihat oleh orang lain. Tapi Dia sedang membentuk masa depanmu dengan indah. Dan setiap kali engkau memilih untuk merenungkan firman Tuhan di tengah pikiranmu yang bising, setiap kali engkau memilih untuk percaya di tengah ketidakpastian, maka setiap kali engkau memilih untuk menyerahkan hidupmu bukan untuk mengontrol sepenuhnya, disitulah Tuhan sedang menanam sesuatu yang tidak akan pernah sia-sia. Hidup yang berakar di dalam Tuhan tidak selalu berjalan dengan cepat, tapi selalu berjalan ke arah yang benar. Hari ini kau tidak terlambat, hari ini kau tidak tertinggal, bahkan kau tidak gagal. Tapi engkau sedang ditanam, engkau sedang berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pohon yang ditanam di tepi aliran air tidak akan dipengaruhi oleh musim, karena sumbernya tidak akan pernah kering. Biarlah hari ini kita tidak kembali dengan sebuah tuntutan, tapi dengan sebuah pengharapan bahwa selama pikiranmu terus tertuju kepada Tuhan, maka hidupmu aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Maka hidupmu akan dipenuhi dengan kasih-Nya, dengan damai sejahtera-Nya bagi setiap kita. Hari ini kau yang berkata kepada Tuhan, aku mau hidupku jadi hidup yang berbuah. Hari ini taruh tanganmu di dada saudara. Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang taruh tangan mereka di dada Tuhan. Setiap umatmu yang berkata kepada Tuhan, mau punya hidup yang berbuah, mau berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, mampukan setiap mereka, tolong setiap mereka Tuhan, menghadapi setiap musim dalam kehidupan ini. Mungkin ada di antara mereka yang merasa tertinggal, mungkin ada di antara mereka yang merasa tertunda, mungkin ada di antara mereka yang sedang hilang arah hari ini. Tapi biarkan setiap komitmen yang kami perbarui hari ini Tuhan, membawa kami kembali kepada Engkau Tuhan, membawa kami mampu melihat rancangan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami berakar pada kebenaran firman Tuhan, melabuhkan hidup kami selalu kepada Engkau Tuhan, maka musim
kering boleh terjadi, badai boleh terjadi, masalah boleh terjadi, ujian boleh terjadi. Tapi kami tidak akan goyah karena kami punya Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa setiap umat-Mu hari ini yang berkata kepada Tuhan, rindu berbuah hari ini. Tuhan memampukan dan menolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan pagi ini hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka Tuhan. Mereka yang sedang ada dalam kondisi fisik yang tidak baik Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini kesembuhan dari Tuhan dinyatakan, mujizat dari Tuhan dinyatakan. Beri kekuatan bagi mereka biar iman mereka tidak pernah goyah, biar pengharapan mereka terus ada di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan pagi hari ini Tuhan untuk setiap umat-Mu, setiap keluarga yang bergumul dengan keadaan finansial mereka, bergumul dengan kondisi keluarga mereka, kondisi keuangan mereka, bisnis, karir, pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini buka jalan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bagi mereka yang bergumul juga dengan relasi mereka Tuhan, hari ini pulihkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa ada pemulihan yang terjadi Tuhan, pemulihan dari Tuhan dinyatakan. Singkapkan setiap hal yang mungkin masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh berubah. Ajar kami untuk kami ikut apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, jangan pernah tinggalkan kami. Terus berjalan di depan kami. Tuntun langkah kami, pimpin jalan kami Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang punya pergumulan doa, saudara yang rindu didoakan, saudara boleh tuliskan, kirimkan melalui DM Instagram saya. Saya rindu berdoa buat saudara yang punya kesaksian juga rindu dibagikan, saudara rindu disaksikan, biar jadi berkat buat banyak orang. Saudara bisa kirimkan melalui DM Instagram saya. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai jumpa kembali dalam teduh selanjutnya. Shalom. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang